Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Anggi Susilowati dalam mata kuliah Manajemen Konflik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas konsep dasar konflik dalam kajian sosiologi. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konflik yang terdiri dari definisi konflik, jenis-jenis konflik, proses dan penyebab konflik, pengaruh konflik. Sebelum membahas definisi konflik, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata konflik? Ya, perbedaan memahami konflik dapat dikarenakan masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda mengenai hidup dan masalahnya. Menurut Robin, Mears, dan Stoner, terdapat 3 perspektif dalam masyarakat dalam memahami konflik. Pertama, pandangan tradisional. Perspektif ini menganggap bahwa konflik adalah sesuatu yang buruk dan bersifat negatif sehingga harus dihindari. Ini berbeda dengan konflik menurut pandangan modern dari perspektif hubungan manusia, yakni menganggap konflik tidak dapat dihindarkan karena konflik sudah menjadi bagian dari masyarakat sehingga lebih netral dalam melihat konflik. Sedangkan pandangan modern dari perspektif interaksionis menganggap konflik tidak selalu negatif, melainkan juga bisa bersifat positif. Bahkan menurut pandangan interaksionis, konflik adalah sesuatu yang dibutuhkan. Konflik dibutuhkan untuk menciptakan suatu inovasi, pembaharuan, kreasi, serta memperkuat solidaritas. Pembahasan definisi konflik. Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configure yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata konflik. Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Adapun definisi konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik. Pembahasan selanjutnya, jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik dapat dibedakan berdasarkan karakteristik subjeknya, objek terjadinya, manfaatnya, dan berdasarkan tingkat strukturalnya. Jenis-jenis konflik berdasarkan karakteristik subjeknya meliputi konflik dalam diri individu, konflik individu dengan individu, konflik individu dengan kelompok, konflik kelompok dalam satu masyarakat, dan konflik antar kelompok. Jenis konflik berdasarkan objek terjadinya meliputi konflik tujuan, konflik kognitif, dan juga konflik afektif. Jenis konflik berdasarkan manfaatnya terdiri dari konflik fungsional dan konflik disfungsional. Jenis konflik berdasarkan tingkat struktural meliputi konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Pembahasan materi selanjutnya, proses dan penyebab terjadinya konflik. Secara umum, proses terjadinya konflik melalui beberapa tahap, dimulai dari prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Adapun penyebab terjadinya konflik, karena adanya perbedaan antara individu, baik perbedaan perasaan atau perbedaan pemikiran. Konflik juga dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, serta dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar individu. Selain itu, konflik juga dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan sosial. Pembahasan selanjutnya, pengaruh terjadinya konflik. Dengan terjadinya konflik, dapat menghasilkan pengaruh positif maupun negatif, dan pengaruh itu dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh positif dari konflik antara lain, menciptakan perubahan, membawa objek konflik ke permukaan, memahami orang lain lebih baik, menstimulus cara berpikir yang kritis, meningkatkan kreativitas, menciptakan revitalisasi norma, dan konflik dapat juga meningkatkan atau memperkuat solidaritas. Sedangkan pengaruh negatif dari konflik dapat menimbulkan kerugian, mulai dari kerugian biaya, waktu, energi, baik fisik maupun psikologi, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, dapat merusak sistem dan menimbulkan ketidakpastian dalam pencapaian tujuan. Terima kasih untuk semua yang telah memperhatikan materi. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut dalam kelas. Sampai jumpa.